Kusno. Aku mengatur nafas mencoba menenangkan diriku kembali. No, itu no. Apaan di? Aku pun memperhatikan arah kemana jari Kasdi menunjuk. Sial, dari kaca pintu gerbong yang kami lewati sebelumnya terlihat nenek itu menatap ke arah kami. Ketahuan, kita ketahuan di. Wajah nenek itu terlihat marah, matanya melotot sembari menggenggam parang di tangannya yang membuka pintu gerbong itu seolah bersiap mengejar kami. Lari terus. Sekuat tenaga kami berlari dengan hati-hati. Samar-samar terdengar langkah yang sama dari bawah seolah mengikuti kemana arah kami. Kami melompat ke gerbong berikutnya dan benar saja nenek itu sudah berada di ujung gerbong. Dia mengejar kami. Mandek, kowe kabeh kudu mati. Tidak ada yang boleh hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Dan kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis yang berjudul Gerbong 13. Cerita ini ditulis oleh Dioseta. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Gerbong 13. Gerbong ini hanya memiliki satu tujuan, kematian. Si pengung dewa dan saya dan bila tebal Kusno, jangan naik kereta itu nggak bakal berhenti. Drakasdi mencoba menahanku. Benar saja, kereta itu tidak melambat sedikit pun. Aku pun terpleset dan terjatuh tepat ketika kereta itu menjauh meninggalkanku. Kamu gak apa-apa? Itu kereta cepat, gak bakal berhenti di stasiun perkampungan gini. Iya, gak apa-apa kok. Kereta berikutnya kita harus naik ya. Udah mau malam nih. Udah gak sudi aku balik ke kampung. Aku pun menoleh ke arah stasiun di belakang kami. Jaraknya hanya beberapa ratus kilometer. Kami memastikan tidak ada petugas yang akan melihat kami yang masih ingin mencoba menyelinap. Aku dan Kasdi menunggu cukup lama hingga langit mulai memerah. Seingat kami memang seharusnya kereta berikutnya adalah setelah maghrib. Aku pipis dulu di. Kereta berikutnya masih lama kan? Kusno, ntar dulu. Itu kayaknya ada yang lewat deh. Aku pun membatalkan niatku untuk buang air dan melihat ke arah Kasdi menunjuk. Benar ucapannya, ada sebuah kereta yang melintas dengan perlahan. Kami segera bersiap berlari untuk melompat menaikinya. Tapi sekilas aku sempat terhenti saat melihat jendela di salah satu gerbong. Seorang nenek rambutnya putih tergerai menatap kami dengan kesal. Kok bengong, naik gak? Iya. Aku tidak menghiraukan apa yang terlihat barusan dan menggenggam salah satu besi pintu gerbong paling belakang dan berhasil menaikinya. Akhirnya dapat kereta juga. Aku tidak membalas ucapan Kasdi. Saat di atas kereta aku baru sadar kereta ini terlihat terlalu tua untuk beroperasi dibanding kereta-kereta yang lewat sebelumnya. Kenapa, Nok? Lu nyesel udah naik? Enggak lah. Seneng gue bisa pergi dari kampung busuk itu. Suatu saat gue bakal balik dan ngebales perbuatan orang-orang di sana. Iya benar, kita bukan kabur tapi menempa diri. Ada beberapa kantung besar kami gunakan untuk menjadi sandaran di sana. Kami mengobrol hal-hal kecil untuk menghabiskan waktu kami. Seharusnya kita udah ngelewatin stasiun Ranupito nih. Tapi kok nggak berhenti ya? Mungkin beda jurusan. Udah, tujuan kita juga masih jauh kan. Minimal kita dapat kota yang jaraknya lebih dari 1 malam. Kasdi setuju. Kami pun melanjutkan perbincangan kami hingga tanpa sadar langit semakin gelap dan hanya ada satu sumber cahaya berwarna kuning di gerbong ini. Kami sempat tertidur sesaat, namun suara hujan deras mulai terdengar mengganggu tidurku. Berkali-kali aku berusaha untuk tidak menghiraukan suara hujan dan gemuruh petir di perjalanan ini, namun tetap saja gagal.
Aku memutuskan untuk membuka mata dan mencari posisi yang lebih nyaman. Tapi tepat saat aku membuka mata, tubuhku merinding tidak karuan. Aku merasa ada sosok yang memperhatikan kami berdua, padahal dapat kupastikan tidak ada orang lain di gerbong ini. Aku mencoba untuk tidur lagi, tapi perasaan ini tidak juga menghilang. Aku ingin membangunkan Kasdi, namun aku tidak punya alasan yang tepat untuk itu. Tapi saat beberapa saat aku terdiam, aku baru sadar melihat ke arah kaca jendela. Ada pantulan beberapa orang dengan wajah yang amat pucat memperhatikan kami. Aku melihat sekeliling, tapi sosok yang dipantulkan di kaca itu tidak ada di sekitar kami. Seketika bulu kuduku berdiri, aku berteriak mencoba membangunkan Kasdi, namun suaraku enggan untuk keluar. Dengan beberapa tepukan dan menggoyangkan tubuh Kasdi, ia pun terbangun. Kusno, kenapa? Kenapa mukamu pucat banget gitu? Itu di kaca jendela. Kasdi pun menoleh ke arah yang kutunjuk. Seketika wajahnya pucat pasi sembari menoleh ke arah sekitar mencari keberadaan sosok itu. Tapi tidak ada. Apa itu, No? Nggak tahu. Kami pun berdiri dan mencoba menjauh dari jendela. Tapi tiba-tiba kami tersandung pada kantung barang yang kami gunakan untuk tidur. Saat itu tanpa sengaja aku membalik kantung itu dan terlihat kantung itu hanya ditutup menggunakan resleting. Aku dan Kasdi pun curiga, sepertinya kami memikirkan hal yang sama. Gak mungkin isinya itu. Aku tidak ingin menebak-nebak, hanya satu cara untuk memastikan isi kantung itu. Perlahan aku memegang ujung resleting kantung itu dan menariknya ke bawah. Kasdi yang sebenarnya tidak setuju untuk membuka tetap mendekat, terdorong oleh rasa penasarannya. Dan benar, tepat saat kantung itu terbuka, tercium bau menyengat yang hampir membuat kami muntah. Wajah seseorang yang pucat tak bernyawa terlihat dari kantung itu. Mayat. Bener mayat. Reaksiku tidak jauh berbeda dengan Kasdi. Aku pun segera melompat menjauh, tapi samar-samar aku sadar wajah mayat itu sama persis dengan wajah yang menatap kami dari pantulan kaca jendela kereta itu. Pergi Kusno, kita harus pindah dari gerbong ini. Aku setuju dengan Kasdi dan segera mengambil posisi untuk meninggalkan gerbong itu. Susah payah aku membuka pintu gerbong hingga akhirnya bisa keluar dari sana. Dan benar saja, saat aku kembali menoleh ke belakang, sosok-sosok yang tadi terlihat dari pantulan kaca jendela terlihat menatap kami dengan marah dari kantung jenazahnya masing-masing. Kami bergegas meninggalkan sambungan gerbong dan memasuki gerbong berikutnya. Sialnya, pemandangan yang terlihat tidak jauh berbeda. Beberapa karung, kardus, dan benda besar tersusun bersandingan dengan kantung jenazah seperti di gerbong tadi. Ini sebenarnya kereta apa sih, No? Gak tahu, Di. Aku belum pernah dengar ada kereta yang mengangkut jenazah sebanyak ini. Kami pun berjalan dengan hati-hati melewati tumpukan benda-benda itu. Tak satu pun dari kami berani menoleh ke arah jendela. Mental kami masih belum siap menyaksikan wajah pucat yang mungkin saja terpantul seperti di gerbong belakang. Gimana kalau semua gerbong isinya begini semua, Di? Gak mau tahu, kalau beneran begitu kita turun di stasiun terdekat. Kita cari kereta lain lagi. Aku setuju. Walau begitu, sebenarnya kami berdua sadar betul. Kami sadar bahwa dari tadi kereta ini belum berhenti sekalipun di stasiun manapun. Tetesan air hujan masuk ke gerbong ini melalui sela-sela ventilasi. Tumpukan barang-barang ini pun mulai basah dengan air yang mulai menggenang. Kenapa keretanya bisa seperti ini ya? Memangnya petugasnya nggak dimarahin kalau barang-barang di sini rusak karena air? Kasdi pun berjalan dengan hati-hati sembari mencoba menjawabku. Gak tahu juga ya, No. Kecuali kalau memang semua benda di sini isinya mayat semua. Wajar saja mereka tidak peduli. Ya gak mungkin lah, memang ada yang tega masukin jasad manusia ke dalam tong kayak gini. Aneh. Suara tong itu aneh. Seperti bukan berisi cairan. Rasanya seperti sesuatu yang padat berada memenuhi tong itu. Gak mungkin. Kenapa, No? Ya aku tahu itu cuma desas-desus. Gak mungkin kan ada mayat dicor di tong itu. Kasdi pun tidak berani menjawab dan berusaha melewati becekan sekitar kami untuk menuju ke gerbong berikutnya. Semoga gerbong berikutnya lebih normal.
Kami mengintip melalui kaca pintu terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk masuk ke gerbong berikutnya. Berbeda dari dua gerbong di belakang, terlihat gerbong berikutnya merupakan gerbong penumpang dengan barisan kursi. Aku dan Kasdi menarik nafas lega melihatnya. Gimana Di, kita kan gak punya tiket. Tetap mau ke sana. Itu banyak kursi kosong. Pemeriksaan tiket seharusnya udah lewat. Udah pede aja. Aku menuruti kata Kasdi untuk masuk dengan tenang. Penumpang yang sudah ada di gerbong itu pun sepertinya tidak peduli dengan kehadiran kami. Tuh kan, santai aja. Selama kita gak ngerusuh pasti aman. Iya Di, tapi aku masih kepikiran dua gerbong di belakang tadi. Itu beneran atau halusinasi kita aja ya? Aku juga gak tahu, No. Yang pasti kita sekarang ada di gerbong yang aman. Udah tidur aja. Yakin aman? Ya pahit-pahitnya paling diturunin di stasiun terdekat. Kan tinggal cari kereta lagi. Aku pun setuju dengan kata-kata Kasdi. Melihat ia begitu tenang dengan keadaan saat ini, aku pun ikut merasa tenang. Mengikuti jejak Kasdi, aku pun memilih untuk memejamkan mata dan melanjutkan tidur kami yang terganggu dengan penglihatan makhluk-makhluk tadi. Masnya gak salah kereta. Tiba-tiba terlihat seorang perempuan membangunkanku. Maaf Mbak, ini kursi Mbaknya ya? Maaf. Enggak Mas, cuma mastiin aja bener tujuan Masnya bener sama dengan kereta ini. Iya Mbak. Mendengar jawabanku, perempuan itu pun segera pergi meninggalkanku. Namun mendengar pertanyaan perempuan itu, aku pun penasaran sebenarnya kereta ini menuju kemana. Mbak, memangnya kereta ini tujuannya ke... Belum sempat aku bertanya, tiba-tiba sosok perempuan itu sudah tidak terlihat. Aku beberapa kali mengucuk-ucuk mataku memastikan, namun benar perempuan itu sudah tidak ada. Yang terlihat hanya gerbong setengah penuh dengan salah satu lampu yang berkedut rusak. Kali ini aku tidak ingin memusingkannya. Rasa kantukku lebih berkuasa untukku saat ini sehingga membuatku memutuskan untuk kembali tidur. Tepat setelah lewat tengah malam, aku terbangun menyadari kereta tengah berhenti di salah satu stasiun. Aku melewatkan nama stasiun itu, namun stasiun ini sepertinya terletak di desa kecil yang masih jauh dengan kota. Mas, kalau ingin turun ini kesempatan terakhir. Tiba-tiba sosok perempuan yang membangunkanku semalam muncul lagi dari belakang. Ia tidak menunggu jawabanku dan berjalan melewatiku dan turun di stasiun itu. Kali ini aku mempertimbangkan ucapannya dan membangunkan Kasdi. Di, bangun Di, keretanya berhenti. Kasdi terbangun, ia menoleh ke arah jendela memastikan posisi kereta ini. Masih di stasiun desa, masih jauh No. Kamu yakin mau lanjut? Hal aneh tadi gimana? Udah gak apa-apa toh, sekarang juga udah gak ada apa-apa kan? Aku sedikit ragu, tapi ucapan Kasdi ada benarnya. Hanya tinggal sebentar lagi seharusnya kami mencapai salah satu kota yang cukup besar untuk kami memulai kehidupan baru. Aku pun membiarkan Kasdi untuk kembali tidur, sementara aku menyaksikan kereta yang mulai berangkat meninggalkan beberapa orang di sana. Tapi ada hal yang menarik perhatianku. Orang-orang yang turun dari kereta ini adalah seorang berpakaian masinis dan seorang berpakaian petugas. Tak jauh dari belakang kedua orang itu terlihat perempuan yang membangunkanku tadi. Anehnya, di sana wanita itu berwajah pucat dengan sebagian rambut menutupi wajahnya. Ia mengenakan baju putih panjang yang sudah lusuh dan memandang kami sambil menyeringai dengan aneh. Seketika aku bergidik ngeri melihat perempuan itu bersama dengan stasiun tua tempat kereta ini singgah tadi. Namun setelah berangkat, rasa ngeri itu perlahan menghilang bersama lamunanku yang mulai muncul. Sepanjang perjalanan aku mengingat tentang rasa sakit hatiku pada warga kampung yang meremehkanku. Pekerjaanku sebagai tukang antar memang tidak sekeren sarjana-sarjana kota yang baru-baru ini mulai meramaikan desa. Tapi membanding-bandingkan kami tentu bukan hal yang sepadan. Mereka tidak tahu saja bagaimana orang tua sarjana itu mendapatkan uang untuk menguliahkan mereka. Orang tua mereka ada yang rentenir, pejabat desa yang menggunakan uang desa dengan alih-alih beasiswa, hingga juragan kaya yang uangnya disetor oleh beberapa preman pasar. Kadang dunia ini memang tidak adil. Puncak kekesalanku dan Kasdi terjadi ketika tanah tempat kami tinggal digusur untuk pembangunan. Hampir sebagian warga mendapatkan ganti rugi yang banyak, namun tidak dengan kami. Alasan mereka, kami tinggal di tanah pemerintah. Tidak ada surat-surat yang menunjukkan kalau itu tanah kami. Hei Bung, kami sudah tinggal di tanah itu puluhan tahun.
Sayangnya sarjana-sarjana kota itu bukannya membela kami, malah ikut membantu orang proyek itu untuk mengusir kami. Hanya sedikit lembaran uang yang kami terima dengan alasan uang belas kasihan. Namun uang itu sama sekali tidak ada artinya. Lihat saja, satu saat aku akan kembali ke tempat itu dan membuat perhitungan dengan mereka. Tanpa sadar, hujan pun mulai reda. Aku menikmati perjalanan kami kali ini. Bukan lagi pedesaan, tapi jalur kereta ini melewati hutan-hutan yang masih asri. Sayangnya gelapnya malam menghalangi pemandangan kami. Sesekali aku melihat ada proyek-proyek penebangan pohon yang cukup besar di hutan yang kami lewati. Ada beberapa alat berat dan tumpukan kayu yang tersusun rapi di sana. Aku baru tahu kalau kereta api antar kota ternyata memang melewati tempat ini. Sempat aku berpikir apakah ini adalah proyek ilegal. Namun apabila sering dilewati kereta dan dilihat banyak orang, tidak mungkin itu proyek ilegal. Sebelum berpikir lebih panjang tentang mengapa aku merasa kereta ini berjalan dengan lebih cepat. Tidak hanya itu, tiba-tiba seluruh listrik di kereta ini pun mati. Lampu-lampu sama sekali tidak ada yang menyala. Tidak, ini ada yang tidak beres. Seketika aku teringat perkataan perempuan tadi. Ini kesempatan terakhir kalau kamu mau turun. Sontak aku mulai panik dan membangunkan Kasdi. Kasdi, bangun! Kasdi pun terbangun. Ia terlihat panik saat mengetahui keadaan di kereta sudah menjadi gelap gulita. Kenapa, No? Mati lampu? Iya, Dik. Aku ngerasa ada yang gak beres sama kereta ini. Paling petugasnya usaha benerin. Keretanya juga masih jalan kan? Nggak dibangun, kita harus cepet cari tahu kemana tujuan kereta ini. Kok kamu jadi panik sih? Dari tadi juga aman-aman aja. Kamu nggak ngerasa aneh? Udah lumayan lama lampu mati tapi nggak ada penumpang yang protes. Petugas juga nggak ada yang beriksa. Benar, penumpang lain nggak ada yang protes. Dari tadi kamu dengar ada penumpang yang ngobrol? Enggak mungkin. Waktu kita masuk tadi, masih ada penumpang yang menoleh ke arah kita. Aku ikut berdiri melihat penumpang yang lain. Di dalam gelap buku, aku melihat semua penumpang tertidur tanpa ada satupun tanda-tanda akan terbangun. Mbak, bangun Mbak. Aku mencoba membangunkan salah seorang penumpang yang duduk tidak jauh di belakangku. Gimana, No? Aku menggeleng, tidak ada satupun tanda-tanda penumpang itu akan bangun sama seperti penumpang lainnya. Tapi mereka masih hidup kan, No? Harusnya iya. Masih. Mereka kelihatan masih napas. Tidak menyerah, kami pun berjalan ke gerbong berikutnya dengan kondisi gerbong yang gelap gulita. Sayangnya kondisi yang sama juga terdapat pada penumpang di gerbong berikutnya. Mereka ini kenapa sih? Kasdi terlihat kesal. Ia pun memaksa menarik salah seorang yang tertidur hingga terjatuh. Namun orang itu tetap berbaring. Tidak ada tanda-tanda akan kembali berdiri. Kasdi, kamu apa-apaan? Enggak, No. Kita harus pergi dari kereta ini. Seketika wajah Kasdi terlihat pucat. Ia seperti mengetahui sesuatu. Aku pernah dengar tentang sebuah kereta yang hanya digunakan sesekali. Aku kira itu hanya mitos. Mitos? Yang jelas, Di. Kereta itu cuma beroperasi sesuai permintaan. Kereta yang mengangkut tumbal untuk proyek besar. Maksudmu jenazah di belakang penumpang di dua gerbong ini? Iya, No. Bisa jadi mereka tumbal. Enggak. Kamu ngawur. Terserah kamu mau percaya apa enggak. Yang penting kita harus segera turun. Kasdi pun bergegas berjalan menuju sambungan gerbong berikutnya. Namun tidak seperti tadi. Kereta ini tengah berjalan begitu cepat. Sejak kapan kereta ini berjalan secepat ini? Sepertinya sejak stasiun tua tadi. Pas masuk hutan kereta ini nambah cepat. Kasdi terlihat mencari celah dan cara untuk meninggalkan kereta ini. Beberapa kali ia mencari celah untuk melompat, namun kecepatan kereta ini tidak memungkinkan untuk itu. Apalagi dari tadi kami hanya melewati hutan-hutan yang tidak ada habisnya. Sialan, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita cari petugas di depan dan paksa untuk berhenti.
Tak mampu untuk memikirkan cara lain, Kasdi pun setuju denganku. Kami pun membuka pintu gerbong berikutnya. Kosong, tidak ada seorang pun di gerbong ini. Kami bisa memastikannya hanya bermodalkan cahaya rembulan yang sedikit menerangi kereta. Kami berjalan melewati gerbong itu, namun sampai di tengah kami pun terhenti. Aku mencoba memberi isyarat pada Kasdi. Sepertinya Kasdi juga menyadarinya. Ada suara langkah kaki yang terdengar dari belakang. Aku menoleh ke belakang, namun sama sekali tidak ada siapapun di sana. Aku menepuk pundak Kasdi sembari memberi isyarat untuk berjalan lagi. Tapi hal yang sama terjadi lagi. Terdengar suara langkah kaki yang berjalan mengikuti irama langkah kaki kami. Siapa itu? Kasdi yang sedang kesal mencoba memaksa sosok itu untuk memunculkan dirinya, tapi lagi-lagi tidak ada jawaban. Samar-samar terdengar suara parau dari seseorang. Orang itu seolah tertawa mempermainkan kami. Kasdi yang sudah kesal berbalik ke belakang dan memeriksa satu persatu kursi yang sudah kami lewati. Siapa? Jangan bercanda, keluar kamu. Namun saat kami memastikan tidak ada seorang pun di sana, tiba-tiba seluruh tubuh kami lemas. Kami pun membalikkan tubuh kami dan kembali berjalan ke gerbong berikutnya. Tapi berbeda dengan tadi, saat melewati tengah gerbong tiba-tiba suara langkah kaki di belakang kami sedikit cepat. Kami mempercepat langkah kami hingga berlari. Kali ini kami yakin itu bukan langkah kaki manusia. Terlebih langkah kaki itu tidak lagi terdengar hanya dari bawah. Langkah kaki itu bahkan terdengar dari langit-langit kereta. Jantung kami berdetak semakin kencang. Tengkuku terasa dingin saat suara langkah kaki itu bergerak semakin dekat dan semakin dekat di telinga kami. Cepat no. Tepat ketika aku mencapai sambungan gerbong, Kasdi menutup pintu gerbong itu dengan cepat. Kami sampai dengan terengah-engah, jantungku masih belum selesai berdegup dengan kencang. Sementara itu aku yang masih penasaran mencoba mengintip mencari tahu makhluk apa yang mengejar kami tadi. Aku tidak melihat siapapun di gerbong itu, sama sekali tidak ada, bahkan saat aku mengintip memastikan ke beberapa sisi. Seketika aku terjatuh dengan munculnya sosok makhluk kurus yang merangkak dari atas. Ia memamerkan wajah keriputnya dengan kepala yang botak dengan sedikit sisa rambut. Dia menempelkan wajahnya di kaca. Lari no. Kasdi pun menarik bajuku dan membawaku menuju gerbong berikutnya. Setelah 5 gerbong sebelumnya, aku tidak lagi berharap banyak dari gerbong ini. Terlebih saat aku melihat semua jendela di gerbong ini terbuka membiarkan angin dan air hujan masuk ke dalam kereta. Hati-hati deh. Dari tadi tidak ada gerbong yang beres. Kasdi mengangguk, sepertinya ia sangat sadar dengan itu. Hampir seluruh lantai gerbong ini basah dengan air hujan yang masuk lewat jendela. Angin yang berhembus juga menimbulkan suara-suara aneh. No, lihat ini. Kasdi menunjukkan benda yang terdapat di kursi. Tas bungkusan makanan, plastik berisi barang, jaket, benda-benda itu tertinggal dalam kondisi basah di kursi-kursi gerbong ini. Maksudmu gimana, Ji? Bukannya ini artinya tadi ada orang yang menempati gerbong ini? Benar juga. Ini bukan barang-barang lama. Sisa-sisa makanan pun masih belum membusuk. Terus mereka pada kemana? Kamu udah tahu kan, aku bakal jawab apa? Iya sih. Tapi siapa tahu kamu punya perkiraan. Kasdi menghela nafas, sepertinya bukan tidak punya firasat. Kasdi hanya berharap firasatnya salah. Sambil berhati-hati kami berjalan melewati gerbong ini. Selama berjalan sepertinya aku sedikit membaca firasat Kasdi. Orang-orang yang berada di gerbong ini sepertinya pergi dengan terburu-buru ya. Nah, itu kamu tahu. Jangan bilang alasan semua jendela ini terbuka karena orang-orang itu pergi melalui jendela, Di. Saat menyadari hal itu, seketika aku merasa gerbong ini berbahaya. Pasti ada sesuatu yang membuat orang-orang itu nekat melakukan hal itu. Aku tidak habis pikir apa yang bisa membuat hal itu terjadi. Sembari memikirkan hal itu, aku merasakan hal yang aneh. Entah mengapa tiba-tiba kepalaku terasa sakit. Aku memperhatikan Kasdi, ia juga memegangi kepalanya. Apa dia merasakan hal yang sama? Kepalaku tiba-tiba sakit. Iya, no. Tadi aku kira cuma sakit kepala biasa. Kenapa sekarang tambah sakit ya?
Aku hampir saja terjatuh di tempat ini. Kasdi mencoba menolongku agar terbangun, namun seketika aku melihat hal yang aneh di sekitarku. Di, kok kita ada di kuburan, Di? Kuburan? Kuburan apa, no? Kita di kereta. Tapi Kali ini Kasdi tidak menjawab panggilanku, sebaliknya ia kini terlihat ketakutan dan menjauh dariku. pergi setan busuk, pergi! Setan? Apa maksud Kasdi? Entah apa yang terjadi pada kami berdua. Berbagai hal mengerikan terpampang di hadapan kami. Berkali-kali Kasdi mencoba memukuliku untuk mencoba untuk kabur, tapi selalu ada kuburan mengerikan yang menghadangku. Kasdi semakin menggila. Ia melompat-lompat menjambak rambutnya hingga sesekali mencakari dirinya. Aku setan busuk. Aku setan busuk, aku harus mati. Mendengar ucapan itu aku segera berlari menangkap Kasdi dan menahan gerakannya. Kasdi, sadar Kasdi. Ini halusinasi, disadar. Walaupun berucap seperti itu, sebenarnya aku masih belum sadar dari penglihatan kuburan di sekitarku. Setidaknya aku tidak seperti Kasdi. Aku menahan tubuhnya dan menyeretnya dengan paksa. Ia terus memberontak, namun aku tidak akan melepaskannya. Sebagian tubuh Kasdi sudah berdarah dengan cakarannya sendiri. Tak hanya itu, saat ini sepertinya Kasdi mencoba mencongkel bola matanya sendiri. Dieleng, Di. Kondisinya semakin gawat. Aku harus menghentikannya sebelum terlambat. Beruntung usahaku membuahkan hasil. Akhirnya aku menyeret tubuhnya hingga pintu. Dengan segera aku membuka pintu itu dan membawanya keluar. Di, sudah ditarik nafas. Perlahan ilusi yang melingkupi diriku mulai memudar, namun aku terus memegangi Kasdi. Salah sedikit saja ia bisa terjatuh. Cukup lama Kasdi mengamuk, tapi akhirnya lambat laun ia berhenti. Wajahnya terlihat bingung dengan apa yang terjadi kepadanya. Di, udah sadar? Aku kenapa, no? Kamu kesurupan. Bukan kesurupan. Kita berhalusinasi. Kasdi mencoba mencerna apa yang terjadi. Lambat laun ia merasakan sakit dari bekas cakarannya di tubuhnya. Cukup lama kami menunggu di sambungan gerbong itu. Tak peduli seberapa dingin angin yang menerpa kami dan hujan yang mengguyur kami. Untuk kami saat ini kedua hal itu tidaklah lebih buruk dari kejadian yang kita alami tadi. Kereta ini sepanjang apa sih, no? Aku gak tahu, deh. Gak sempat ngitung tadi. Kalau gerbong-gerbong berikutnya seperti tadi, sepertinya aku gak kuat, no. Ia mengusap matanya, entah itu air mata atau hujan yang membasahi wajahnya. Tenang, Di. Tenang. Kita hadapi ini bareng-bareng. Di hadapan kami sudah terpampang pintu gerbong berikutnya. Kami belum siap untuk menghadapi, tapi cepat atau lambat kami pasti harus membuka pintu gerbong itu. Butuh waktu beberapa menit hingga Kasdi mulai berdiri hingga tenang. Sepertinya tetesan air hujan dan angin yang kencang juga membuatnya tidak betah di sambungan gerbong ini. Kira-kira apa yang ada di gerbong itu ya, no? Gak tahu, deh. Tapi kita harus cepat-cepat menemui siapapun petugas atau masinis yang ada di depan. Kasdi mengatur napasnya. Ia menatap tajam pintu gerbong di depan dan mempersiapkan mentalnya. Pokoknya, begitu kita buka pintu itu, kita langsung lari secepat mungkin. Apapun yang ada di sana kita pura-pura tidak melihat aja. Aku setuju dengannya. Kita tidak perlu tahu apa yang ada di gerbong setelah ini sampai kita menemui manusia siapapun. Aku membuka pintu sementara Kasdi berlari duluan. Aku segera menyusul mengikutinya. Seketika Kasdi menabrak sebuah tembok yang membuatku juga terjatuh menabraknya. Aduh, asem. Apa ini? Gimana tahu malah nabrak? Asem, gerbong makan loh. Penyok hidungku. Ya udah, hati-hati, nggak usah peduliin apapun. Ada makanan gak ya? Lapar kamu, jangan aneh-aneh. Ini kereta nggak beres. Kami berjalan melalui beberapa meja dan kursi yang berhadapan-hadapan. Sebenarnya kami merasa tidak ada hal aneh di tempat ini. Namun kami melihat segelas kopi yang masih panas tersaji di salah satu meja. Kopi, no, masih panas. Berarti tadi ada orang di sini.
Kasdi mengangguk. Kami pun merubah rencana kami dan mencari orang tersebut. Kami mencari perlahan ke setiap meja dan bangku di bawahnya, namun tidak ada petunjuk apapun. Tak menyerah, aku pun melompat ke dalam meja bar, tempat yang membatasi petugas restorasi dengan penumpang. Aku mengecek ke kolong meja hingga ke rak yang ada di dalamnya. Awalnya aku pikir tidak akan menemukan apa-apa, tapi saat sampai di lemari penyimpanan belakang, tiba-tiba terdengar suara ketukan yang sepertinya tidak disengaja. Aku membuka lemari itu dan benar saja ada seseorang di sana. Di sini ada orang. Kasdi segera melompati meja dan menghampiriku. Dia masih hidup, no. Mas. Bangun, Mas. Aku memeriksa masih ada nafas di tubuh orang itu dan mencoba membangunkannya lagi. Permisi, Mas, bangun. Siapa kalian? Kenapa kalian ada di sini? Aku dan Kasdi saling menatap. Kami sedikit bernapas lega ketika tahu masih ada satu manusia lagi di kereta ini. Masnya petugas kan? Tolong, Mas. Kita mau pergi dari kereta ini. Ini bukan kereta biasa kan? Orang itu mencoba berdiri dan mendekati kami, namun sepertinya ia gagal. Wajahnya terlihat frustasi seolah sudah tahu kondisinya. Kalian seharusnya tidak ada di kereta ini. Iya, Mas. Makanya kita ingin pergi. Terlambat. Kereta ini hanya berhenti di satu stasiun tua. Setelahnya kereta ini akan berjalan terus melalui jalur khusus. Jalur khusus? Maksud Masnya? Harusnya kalian sudah tahu kan apa yang dibawa kereta ini. Iya, Mas. Mayat-mayat itu. Itu mayat apa, Mas? Harusnya kalian sudah tahu tentang kereta ini. Kereta yang memang dikhususkan untuk mengangkut tumbal untuk proyek raksasa. Walaupun sudah menduga, aku dan Kasdi tetap saja merinding saat mendengar pembenaran dari petugas itu. Gila, sebanyak itu mayatnya. Tidak hanya mayat, mereka yang masih hidup juga sengaja dijebak, diracun agar mati di kereta ini untuk mengenapi. Mendengar ucapan itu kami pun mulai emosi. Berarti bisa saja penumpang-penumpang di gerbong yang tadi sebenarnya masih hidup. Brengsek, siapa orang biadab yang tega melakukan hal ini? Itu saya. Mas yang membawa mayat dan menghabisi penumpang tadi. Brengsek, untuk apa ini semua? Aku berusaha menahan tubuh Kasdi. Aku pun terbakar emosi, tapi saat ini rasa takut tidak bisa lolos dari kereta ini lebih membuatku takut. Sadar. Dia satu-satunya orang yang mungkin bisa membantu kita selamat. Lambatnya sendiri kenapa bisa begini? Saya dijebak. Maksud Masnya? Kami sekelompok diancam oleh bos proyek dan diminta untuk mengumpulkan tumbal. Ada uang yang besar yang dijanjikan, namun bukan itu alasannya. Anak dan istri kami dijadikan jaminan. Apabila kami gagal mengumpulkan tumbal, mereka lah yang akan dibawa. Maksudnya, bila tidak dapat mengumpulkan tumbal, anak istri Masnya dan yang lain yang akan dikorbankan. Terus kenapa Masnya masih ada di sini? Saya bertugas menghitung seluruh jasad dan korbannya disiapkan. Namun ternyata kurang satu. Saya mulai merasa ada yang tidak beres, dan ternyata dugaan saya benar. Sayalah yang harus menggenapi jumlah tumbal itu. Bagaimana bisa? Apa yang dilakukan mereka sama Masnya? Kopi itu. Saya membuat kopi sembari mencari cara untuk pergi. Ternyata ada racun di kopi itu. Seandainya bukan dari kopi itu, pasti ada cara lain yang dilakukan untuk membunuh saya. Kalian pergilah. Kalau kereta ini sudah sampai tujuan, kalian tidak akan mungkin selamat. Tapi gimana caranya, Mas? Rem darurat di setiap gerbong sudah rusak. Dari 13 gerbong yang ada, hanya gerbong paling depan yang memiliki rem darurat.
13 gerbong? Berarti masih setengah perjalanan lagi. Kami mengalami berbagai kejadian di gerbong sebelumnya, Mas. Apa gerbong berikutnya juga sama atau malah lebih parah? Kejadian seharusnya hanya ada jasad dan orang yang baru saja meninggal, Mas. Aku berpikir mungkin saja benar kejadian-kejadian sebelumnya adalah halusinasi atau rasa takut kami setelah melihat mayat-mayat sebanyak itu. Ya sudah, Mas. Ada apa saja di gerbong berikutnya? Seharusnya hanya ada jasad manusia yang terjebak. Sebagian diracun dengan gas, sebagian lagi memang tidak bernyawa. Tapi apa, Mas? Di barisan gerbong berikutnya ada seorang... Belum sempat menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba ia terbatuk memuntahkan darah dari mulutnya. Mas, kenapa, Mas? Mas! Sayangnya petugas itu terus batuk, darahnya bermuceratan ke dinding-dinding kereta. Tidak ada sepatah kata yang ia ucapkan lagi hingga terbaring tak bergerak. Aku panik dan mengecek nafas serta detak jantungnya. Mati. Dia mati. Kasdi menggoyangkan tubuh petugas itu dan memastikan, namun petugas itu benar-benar tidak bergerak. Kami melampiaskan kekesalan sesaat dengan memukul dinding kereta. Satu-satunya harapan kami untuk bisa pergi kini menghilang. Kita harus lanjut, No. Gak bisa diem di kereta ini kita. Tapi lanjut kemana? Dengarkan tadi, ada rem darurat di gerbang paling depan. Kita berhentiin kereta ini dan pergi. Terus keretanya gimana? Aku gak peduli. Biar aja kereta ini berhenti di hutan-hutan begini. Sisanya kita tinggal cari cara untuk meninggalkan hutan-hutan ini. Memang cukup beresiko, tapi ada benarnya juga. Di hutan lebih aman daripada kereta ini. Setelah mempersiapkan diri, kali ini kami benar-benar mengambil ancang-ancang untuk berlari secepat mungkin menerobos gerbong berikutnya. Benar ucapan petugas itu, gerbong berikutnya layaknya gerbong kereta biasa, namun semua orang di kursinya terlihat tertidur. Belajar dari pengalaman sebelumnya, kami tidak lagi berniat mengecek kondisi penumpang itu dan memilih untuk menerobos ke gerbong berikutnya. Gerbong berikutnya tidak jauh berbeda, namun ada bau kemenyan yang tercium di gerbong itu. Seperti tadi, kami ingin berlari secepat mungkin meninggalkan gerbong ini, tapi tiba-tiba Kasdi terhenti saat menyadari sesuatu. Biadab, ucap Kasdi yang telah sadar dengan sosok di sekitar kami. Aku yang baru saja menyadarinya juga berusaha menahan mual. Bagaimana tidak, seluruh penumpang di kereta ini sudah tidak bernyawa dengan kepala yang sudah tidak lagi berada di tempatnya. Siapa yang tega melakukan hal ini? Kami berusaha menahan rasa takut kami dan terus berjalan, dan tepat saat akan memasuki gerbong berikutnya, pertanyaan kami pun segera terjawab. Dari kaca pintu gerbong terlihat seorang nenek tua berambut putih panjang dengan baju kebaya yang sudah bersimbah darah. Ia menggenggam sebuah parang di tangannya dan menghampiri satu persatu penumpang yang baru saja menjadi mayat itu. Ia memenggal kepala setiap penumpang itu tanpa belas kasihan. Sebaliknya, ia malah tertawa seolah menikmati apa yang ia lakukan itu. Suara tawa nenek itu menggema hingga keluar. Ia mengangkat kepala penumpang itu dan menikmati tetesan darahnya. Dan dia siapa, No? Gak waras dia. Samar-samar aku teringat wujud nenek yang kulihat saat hendak menaiki kereta ini. Gak tahu, Di. Yang jelas dia berbahaya. Terus gimana cara kita ngelewatin gerbang itu? Tidak ada jalan lain. Di tengah hujan malam itu dan cepatnya kereta melaju, kami memutuskan untuk memanjat gerbong untuk melewati nenek-nenek itu. Kamu bisa naik ke atas? Bisa. Dengan luka segini mah gak seberapa. Aku membantu Kasdi naik terlebih dahulu. Setelahnya aku memastikan nenek itu tidak menyadari keberadaan kami dan menyusulnya naik ke atas. Aku pernah beberapa kali menaiki atas gerbong kereta, namun biasanya di siang hari dan tidak pernah secepat ini. Saat ini kami berhati-hati sembari merangkak di gerbong, menahan terpaan angin dan air yang terasa tajam di wajah kami. Suara nenek itu masih terdengar. Hal itu seolah menandakan ia baru saja memenggal satu jasad penumpang lagi. Hati-hati, No. Jangan sampai kedengaran sama nenek itu. Iya, kamu juga. Awas licin. Walau cukup lama, kami pun akhirnya sampai ke ujung gerbong. Kami berpikir untuk turun atau terus melakukan perjalanan dari atas.
Kalau kita lanjut perjalanan dari atas ini, kira-kira kita bisa lompat ke gerbang berikutnya gak ya? Bahaya, licin banget. Tapi kalau berhasil berjalan di atas gerbang saat ini lebih bahaya dibanding di dalam. Ya terus gimana? Aku milih ngambil resiko itu. Kita coba lompat ke gerbang depan. Aku sedikit ragu, tapi aku setuju bahwa itu pilihan terbaik saat ini. Kasdi pun mengambil ancang-ancang, ia sedikit berlari dan melompat ke gerbang berikutnya. Terdengar suara yang cukup keras saat Kasdi mendarat ke atap gerbang berikutnya. Aku pun bersiap melakukan hal yang serupa. Aku berlari melompat menuju gerbang berikutnya. Seharusnya ini bukanlah hal yang sulit. Sekali lagi terdengar suara yang keras tepat saat aku mendaratkan kakiku di atap gerbang. Namun sialnya air hujan membuat pijakanku meleset hingga tubuhku hampir terjatuh di celah sambungan gerbang. No, pegang! Teriak Kasdi menjulurkan tangannya. Dengan sikap aku meraih tangannya dan beberapa kali menendang dinding gerbang untuk naik kembali. Aku selamat, jantungku berdegup kencang membayangkan bila aku terjatuh dan tergelincir di hutan. No, Kusno! Aku mengatur nafas mencoba menenangkan diriku kembali. No, itu no. Apaan di? Aku pun memperhatikan arah kemana jari Kasdi menunjuk. Sial, dari kaca pintu gerbang yang kami lewati sebelumnya terlihat nenek itu menatap ke arah kami. Ketahuan, kita ketahuan di. Wajah nenek itu terlihat marah, matanya melotot sembari menggenggam parang di tangannya. Ia membuka pintu gerbang itu seolah bersiap mengejar kami. Lari, lari terus. Sekuat tenaga kami berlari dengan hati-hati. Samar-samar terdengar langkah yang sama dari bawah seolah mengikuti kemana arah kami. Kami melompat ke gerbang berikutnya dan benar saja nenek itu sudah berada di ujung gerbang. Dia mengejar kami. Mandek, kowe kabeh kudu mati. Tidak ada yang boleh hidup. Terdengar suara teriakan nenek itu yang terdengar jelas di telinga kami. Sudah jelas nenek itu punya kekuatan aneh. Kami tidak mempedulikannya dan terus berlari sehati-hati yang kami bisa. Namun sialnya tepat di ujung kereta ini wajah nenek itu muncul dan berusaha menaiki atap gerbang. Gila, nenek itu di. Kakiku lemas melihat keberadaan nenek itu. Kasdi yang berada di depanku pun terlihat gentar melihat nenek tua yang menyeret parang sambil tertawa terkekeh. Nek, jangan Nek. Kita tidak bermaksud apa-apa, kita hanya ingin pergi. Terlambat. Kalian sudah melihat semuanya. Gimana di? Kabur lah no. Tapi gimana? Lewat samping. Gila kamu. Jatuh langsung mati kita. Makanya jangan jatuh. Aku tidak bisa berpikir lagi. Kami pun spontan turun lewat samping di sisi berbeda dan merambat dengan pijakan kisi-kisi jendela. Aku sekuat tenaga menggenggam pinggir atap dan merayap perlahan. Ini sulit, sangat jauh berbeda dari adegan-adegan yang sering kulihat di film. Aku merayap perlahan, namun sialnya tiba-tiba dari atas wajah nenek itu muncul di tengah hujan sembari mengajukan parangnya. Aku menghindari dengan melepaskan salah satu genggamanku, namun salah satu bahuku terluka tak mampu menghindar. Tahan Kusno. Aku berhentikan kereta ini. Aku tahu tujuan Kasdi bukan berlari lebih dulu melainkan untuk memancing nenek itu. Benar saja nenek itu terpancing dan kembali mengejar Kasdi. Aku memperbaiki posisiku dan kembali ke atas. Kasdi melompat ke gerbang berikutnya. Sialnya tidak seperti bentuk tubuhnya. Nenek itu mampu mengimbangi kecepatan Kasdi dan ikut melompat. Dengan menahan lukaku, aku mengejar mereka, tapi sepertinya nenek itu punya rencana lain. Ia menarik sebuah tusuk kondenya, mengambil sebuah boneka jerami dari dalam kebayanya dan membacakan mantra sambil menatap Kasdi. Mati kowe. Nenek itu menusuk boneka jerami itu bersamaan dengannya. Kasdi yang berada di depannya terjatuh. Samar-samar aku melihatnya memuncratkan darah dari mulutnya. Kasdi! Kasdi berusaha berdiri. Ia masih ingin mencoba berlari meraih gerbong terakhir. Sudah Kasdi, jangan bangun lagi. Nenek itu kembali menusukkan tusuk kondenya. Kasdi pun kembali terjatuh tengkurap. Nenek brengsek. Biar aku lepaskan gerbong-gerbong ini. Aku yang berhasil melompat ke sambungan gerbong. Berhasil nenek itu mengalihkan pandangannya ke arahku. Ojo kewanan kowe. Aku
tidak bercanda. Akan ku lepaskan gerbong-gerbong ini. Nenek itu menatap marah ke arahku. Aku harus memastikan nenek itu tidak menatap ke arah Kasdi. Kusno, sekarang. Tepat dengan ancang-ancang dari Kasdi, aku pun melompat ke arah sambungan gerbong. Bersamaan dengan itu, kereta ini melewati terowongan jembatan yang dengan sekejap menghantam tubuh nenek sialan itu. Mati kau nenek brengsek. Tepat saat melewati terowongan jembatan itu, seketika wajah nenek itu sudah ada di depan wajahku yang jatuh terduduk. Tidak, bukan nenek itu. Itu kepala nenek itu yang terpisah saat menabrak terowongan jembatan tadi. Wah, nenek sialan. Kasdi. Aku segera bergegas melewati gerbong berikutnya untuk memeriksa keadaan Kasdi. Ia turun dari atap gerbong tepat sebelum gerbong paling depan. Gimana diri kamu? Tenang aja, gak apa-apa. Aku tahu ilmu santet begituan. Kalau dia gak punya rambut atau darahku, dia gak bakal bisa langsung membunuhku. Kok kamu bisa tahu begituan? Bapakku kan dibunuh pakai santet kayak begitu. Udah gak usah dibahas. Aku tertegun sejenak mendengar jawaban Kasdi, namun itu tidak berlangsung lama. Di hadapan kami saat ini adalah gerbong terdepan. Benar ucapan petugas itu, ada sebuah tuas rem darurat yang tertutup kaca. Sepertinya itu memang masih bisa berfungsi. Gila, benar-benar gak ada manusia lagi di gerbong ini. Mereka mempercayakan memberhentikan kereta ini cuma sama nenek-nenek itu. Benar-benar gak waras. Tak mau mengulur waktu lagi, kami pun memecah kaca pengaman tuas rem darurat itu dan menariknya sekuat tenaga. Berhasil. Kereta mulai melambat walaupun dengan kasar. Kami merasakan beberapa tuburukan dari gerbong-gerbong belakang. Mungkin saja ada beberapa gerbong yang terlepas dari rel. Kami tidak peduli, setidaknya kereta berhasil melambat. Tidak menunggu kereta itu berhenti, saat kecepatan sudah mulai aman, kami pun melompat menuju pinggir hutan. Dengan segera kami berlari menjauh dari kereta yang sepertinya beberapa gerbongnya akan keluar dari lintasan rel. Lari, jangan berhenti. Ikuti arah ruas pohon aja biar gak tersesat. Aku mengikuti perintah Kasdi. Hutan ini sangat gelap, tapi setidaknya pohon-pohon di sini adalah pohon jati yang memang ditanam manusia, jadi posisinya sedikit teratur. Kami berlari sekuat tenaga dan ketika merasa sudah mulai aman, kami pun berhenti di daerah yang tidak begitu jauh dari jalan utama. Sudah aman. Harusnya udah, kita jalan aja cari jalan raya. Terus kita cari tumpangan truk aja. Malam itu terasa begitu panjang. Saat matahari terbit barulah kami sampai di pinggir jalan yang dilewati berbagai kendaraan. Kasdi akhirnya berhasil memberhentikan sebuah truk untuk kami tumbangi. Ya punten Pak, izin numpang sampai kota ya. Lah tumben Mas, jarang-jarang ada yang numpang dari tempat beginian. Iya Pak, tadi kita naik ke... Belum sempat menjawab, supir itu Kasdi menyenggol tubuhku. Iya Mas, tadi kita salah turun. Boleh ya numpang? Boleh, naik aja di belakang. Matur nuwun Pak. Kami pun bergegas memanjat bak truk itu dan mencari posisi yang nyaman. Akhirnya kita bisa bernapas lega. Iya Di, soal kejadian di kereta itu apa kita bisa laporin ke polisi ya? Gila kamu, mereka itu pemain proyek. Kita nggak tahu siapa kawan mereka. Salah-salah kita yang diincar. Benar juga, tidak mungkin kereta sebesar itu bisa beroperasi tanpa sepengetahuan lembaga terkait. Udah tidur aja sampai kota, baru kita pikirin mau ngapain. Aku pun bersiap untuk tidur, tapi belum sempat untuk itu tiba-tiba Kasdi menatapku dengan aneh. Yang kamu tidurin itu kantung apa? Besarnya kok gak wajar? Tanya Kasdi, sontak aku kembali terduduk dan memastikan apa yang dimaksud Kasdi. Tidak mungkin kantong seperti di gerbong kereta tadi juga kami temukan di sini. Bercanda udah tidur. Kasdi tertawa terkekeh merasa berhasil mengerjaiku. Aku membalasnya dengan melemparkan sepatuku yang basah kepadanya. Sial kamu, awas tak balas kamu nanti. Truk yang kami tumpangi melaju dengan tenang menuju kota. Kisah mengenai kereta yang mengangkut puluhan tumbal itu pun kami putuskan untuk kami simpan dan tidak kami ceritakan ke siapapun. Selain mungkin akan membahayakan kami, lagi pula apa ada yang akan percaya?
Sekian dan terima kasih buat Dioseta yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.